Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Salam sehat untuk kita semuanya. Terima kasih para pemirsa beserta anak-anakku semuanya yang sudah berkenan menonton video ini. Bagaimana kabar kalian semuanya? Saya berharap kalian semuanya beserta keluarga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah melindungi kita dari bermacam-macam musibah, termasuk musibah corona. Anak-anakku semuanya, berkaitan dengan penyebaran COVID-19, mari kita bantu pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Langkahnya antara lain, jaga kebersihan tangan, sering cuci tangan. Manakala tangan kita kotor, cuci dengan air mengalir dan sabun. Manakala baru saja menyentuh barang-barang yang asing, silahkan pakai hand sanitizer manakala tidak terlihat kotor. Yang kedua, jaga jarak minimal 1 meter. Yang ketiga, pakai masker. Dimanapun berada anak-anakku semuanya, manakala keluar rumah, silahkan pakai masker. Anak-anakku semuanya jangan sering-sering menyentuh area wajah manakala tangan kita kotor. Terutama area mulut, hidung, dan mata. Selanjutnya anak-anakku semuanya, jaga kesehatan. Kelola emosi, tidak emosi, makan yang seimbang, dan seterusnya. Itulah anak-anakku semuanya, kiat-kiat yang paling tidak kita terapkan dalam pencegahan virus corona di sekitar kita. Kabar baik yang selalu saya harapkan anak-anakku semuanya, sehingga anak-anakku semuanya belajar dengan semangat, meskipun dengan daring, tapi tidak mengurangi semangat belajar anak-anakku semuanya. Anak-anakku semuanya adalah harapan bangsa ini. Oke anak-anakku semuanya, saya berharap kalian semuanya nanti jadi orang-orang yang hebat, mengubah negara kita jadi lebih maju, lebih makmur. Oke anak-anakku semuanya, kenalan dulu. Nama saya Pak Jumadi. Saya berasal dari SMP Vidatra, SMP YPVDV. Saya yakin anak-anakku semuanya kenal dengan SMP Vidatra. Anak-anakku semuanya, 30 menit ke depan, kurang lebih 30 menit ke depan, kita akan belajar bersama dengan saya, Pak Jumadi, dari SMP Vidatra. Kita akan belajar mata pelajaran PPKN. Materinya adalah bab 2. Pembukaan UUD 1945. Anak-anakku semuanya, saya yakin anak-anakku semuanya, manakala belajar PPKN, pasti sering mendengar pembacaan, pelafalan, pembukaan UUD 1945 di upacara-upacara. Betul anak-anakku semuanya? Mulai SD, anak-anakku semuanya sudah ikut upacara. Pasti ada pembacaan UUD 1945, yaitu bagian pembukaan UUD 1945. Anak-anakku semuanya, dulu sebelum amandemen, UUD 1945 itu mempunyai sistematika 3. Pembukaan, batang tubuh, atau pasal-pasal, dan penjelasan. Setelah amandemen, anak-anakku semuanya, UUD 1945 hanya terdiri atas 2 bagian saja. Apa itu? Pembukaan dan pasal-pasal. Betul anak-anakku semuanya? Betul. Berarti hanya 2 sistematika UUD 1945 setelah diamandemen. Pembukaan dan batang tubuh atau pasal-pasal. Anak-anakku semuanya, kalian pasti tahu bunyinya seperti apa, ya kan? Ya, saya yakin semuanya tahu, semuanya hafal insya Allah ya, amin. Anak-anakku semuanya, hari ini kita akan belajar makna-makna yang berkaitan dengan alinea pembukaan UUD 1945. Kalian sudah siap anak-anakku semuanya? Sudah siap? Belajar di rumah harus semangat dong. Kalianlah masa depan bangsa ini, maka harus semangat.
Oke anak ya? Oke, sip. Mari kita menghemat waktu. Oke anak-anakku semuanya. Bunyi UUD 1945. Pas upacara-upacara nih. UUD 1945. Bunyinya gimana? Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Sampai terakhir, betul? Nah, pada kesempatan kali ini, anak-anakku semuanya, langsung kita bahas satu persatu. Apa saja makna-makna yang ada dalam pembukaan UUD 1945. Apalkan anak-anakku semuanya? Pelafalannya apal. Hari ini kita belajar bersama makna-makna yang ada di dalam pembukaan atau di dalam alinea pembukaan UUD 1945. Siapa anak-anakku semuanya? Tolong siapkan alat tulis, kertas, pulpen atau spidol, tulis apa-apa saja yang ada dalam pembukaan UUD 1945. Oke anak-anak semuanya? Tanpa membuang waktu, mari kita ulas satu persatu. Alinea 1. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Oke anak-anakku semuanya, manakala kalian mencermati bunyi alinea ini, pasti kalian sudah tahu bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Oke, berarti kandungan atau makna yang ada di alinea 1, kandungan pertamanya adalah pernyataan kemerdekaan. Bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Ini bersifat universal nak ya, bersifat universal. Oke, hampir semua bangsa di dunia mengendaki kemerdekaan. Anak-anakku semuanya, di alinea 1 ini juga mengandung dalil objektif. Apa adanya? Dalil objektif bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Ini adalah dalil objektif bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Paham ya nak ya? Oke, karena apa? Semua negara tidak menghendaki negaranya dijajah. Karena penjajahan itu tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Otomatis negara yang menjajah pasti dia tidak berperi kemanusiaan. Melanggar HAM, betul? Ya, betul. Kalau para siswa perhatikan di YouTube atau di film-film atau di sejarah, buku sejarah, pasti para siswa melihat bagaimana rakyat Indonesia dulu diperlakukan tidak manusiawi. Dipukuli, diseksa, tidak diberi makan untuk membuat proyek-proyek yang dilaksanakan oleh penjajah. Berarti namanya tidak berperi kemanusiaan dan tidak berperi keadilan. Otomatis penjajah melanggar peri keadilan karena dia tidak adil. Pasti diskriminatif. Dia menyiksa, dia merampas hak rakyat yang dijajah. Betul anak-anakku semuanya? Oke. Berarti dalil objektif. Karena penjajahan itu tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Bukan anak-anakku semuanya? Makna yang ketiga. Makna yang ketiga anak-anakku semuanya yaitu dalil subjektif. Di alinea 1 ini terdapat dalil subjektif. Apa itu subjektif? Subjektif artinya sendiri. Maksudnya apa? Maksudnya adalah dari bangsa Indonesia sendiri. Subjektif. Yaitu apa? Aspirasi bangsa Indonesia untuk tidak dijajah atau lepas dari penjajahan. Subjektif. Berarti kalau nanti anak-anakku semuanya ujian, dalil subjektif itu apa? Sudut pandang negara sendiri, yaitu bangsa Indonesia yang tidak ingin dijajah. Bukan anak-anak semuanya sampai segini, paham ya anak ya? Alinea 1 sudah kita lalui. Alhamdulillah. Sekarang kita ke alinea 2 anak-anakku semuanya. Ayo kalian semuanya, apa bunyinya? Silahkan bunyi atau silat bukunya anak-anakku semuanya. Dan
perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Bunyi ayat 2. Anak-anakku semuanya, pasti manakala para siswa mencermati ini, pasti bisa menangkap meskipun tidak semuanya. Alinea kedua ini menunjukkan ketepatan dan ketajaman penilaian bangsa Indonesia bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah sampai pada saat yang menentukan. Yang kedua, momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk menyatakan kemerdekaan. Yang ketiga, kemerdekaan itu harus diisi supaya menjadikan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan itu harus diisi untuk mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Anak-anakku semuanya, sekarang penjelasannya. Alinea 2 ini. Anak-anakku semuanya, di alinea 2 ini menunjukkan penghargaan. Bangsa kita itu menghargai para pejuang yang sudah merebut kemerdekaan. Hebat kan nak ya? Hebat? Hebat. Bangsa kita menghargai para pejuang yang sudah dengan luar biasa, dengan jiwa raga, mengorbankan jiwa raga demi merebut kemerdekaan. Kemerdekaan dan keadaan sekarang tidak bisa lepas dari perjuangan para pejuang. Bukan anak semuanya, paham ya nak ya? Berarti alinea 2 ini menunjukkan penghargaan terhadap perjuangan para pejuang untuk merebut kemerdekaan. Di alinea 2 ini nak, dinyatakan bahwa kemerdekaan itu bukan akhir perjuangan nak. Bukan akhir perjuangan. Tetapi kemerdekaan yang sudah dicapai harus diisi dengan bermacam-macam kegiatan yang bagus. Tujuannya apa? Biar tercapai masyarakat yang merdeka, bersatu, adil, dan makmur. Oke anak-anak semuanya, mari kita cermati. Apa itu merdeka? Pasti kalian mengatakan, merdeka artinya tidak dijajah, betul? Betul, memang seperti itu. Para pendidik kita dengan luar biasa mencantumkan kata merdeka ini, yaitu merdeka. Negara kita tidak dijajah, bersatu. Para pendiri kita, pada pendiri negara kita, para pendiri negara kita itu menghendaki negara kita itu bersatu. Oke, kalau para siswa lihat bersatu, persatuan, NKRI, harga mati. Berarti artinya apa? Negara Indonesia diharapkan bersatu dari Sabang sampai Merauke. Tidak dipisahkan secara geografi maupun secara sosial. Itu merdeka, bersatu, berdaulat. Oke anak-anak semuanya, apa itu berdaulat? Pasti kalian tahu apa itu berdaulat. Berdaulat itu mempunyai kekuasaan sendiri untuk menentukan nasib sendiri tanpa intervensi negara lain. Oke. Merdeka, bersatu, berdaulat, adil. Apa itu adil? Adil. Adil adalah terjadi keseimbangan antara hak dan kewajiban. Negara kita ingin mewujudkan semaksimal mungkin adil terhadap semua warga negaranya. Oke. Adil dalam semua bidang. Sosial, budaya, politik, ekonomi, pertahanan, keamanan. Paham ya nak ya? Adil. Makmur. Apa itu makmur anak-anakku semuanya? Kalian pasti tahu apa itu makmur. Makmur ya sejahtera. Para pendiri kita, para pendiri negara kita berkeinginan negara kita jadi negara yang makmur, yang sejahtera. Makmur, lahir dan batin anak-anak ya. Lahir dan batin. Kita berharap semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT mengabulkan permohonan para pejabat negara kita dulu, para pendiri negara kita itu yang ingin menghendaki negara kita makmur,
makmur tidak hanya untuk perorangan, makmur bukan hanya untuk golongan tertentu, tetapi makmur untuk Indonesia semuanya. Para siswa, kita lanjutkan alinea ketiga. Anak-anakku semuanya, masih ingat bunyi alinea ketiga? Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Para siswa, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Anak-anakku semuanya, pasti dari alinea 3 ini, para siswa membaca aja langsung tahu apa saja kandungan yang ada di alinea 3. Atas berkat rahmat Allah. Karena anak semuanya, di alinea 3 ini menunjukkan motivasi spiritual bangsa Indonesia. Bahwa kemerdekaan yang telah diraih oleh bangsa Indonesia merupakan rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Ini menunjukkan motivasi spiritual, sikap dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemerdekaan yang kita capai itu atas anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Tanpa karunia Tuhan Yang Maha Esa, Indonesia belum merdeka. Anak-anakku semuanya, di samping mengandung motivasi spiritual, di alinea 3 ini juga mengandung motivasi material dan real. Apa itu? Yaitu keinginan luhur para pendiri negara atau para pejuang negara untuk berkehidupan yang bebas. Ingat-ingat anak-anakku semuanya ya. Pertama, motivasi spiritual berkaitan dengan Tuhan Yang Maha Esa, agama. Yang kedua adalah motivasi real dan material. Yaitu keinginan luhur bangsa Indonesia untuk berkehidupan yang bebas. Kemerdekaan itu harus diperjuangkan. Atas keinginan luhur para pejuang negara kita, maka para pejuang negara kita punya semangat untuk merebut kemerdekaan, untuk tetap melawan penjajah. Supaya apa? Supaya Indonesia bisa berkehidupan kebangsaan yang bebas. Bebas dari apa? Bebas dari penindasan, bebas dari penjajahan, dan bebas menentukan nasib sendiri. Karena anak semuanya, motivasi spiritual, motivasi real dan material. Sekarang yang 3. Di alinea 3 ini juga anak-anakku semuanya, itu sebuah pengakuan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bahwa manusia itu tidak semata-mata jasmani saja, tapi juga rohani. Keseimbangan dunia akhirat, jasmani rohani, materi dan imateri. Paham ya anak-anakku semuanya ya? Insyaallah paham, mudah-mudahan paham semuanya. Anak-anakku semuanya, kita ke alinea 4. Bunyi alinea 4. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana anak-anakku semuanya? Sangat panjang kan? Ya, memang alinea 4. Ini adalah alinea yang terpanjang.
Ada 12 baris kalau anak-anakku semuanya menghitung. Oke anak-anakku semuanya. Di alinea 4 ini ternyata ada 4 prinsip negara yang ada di alinea 4. Prinsip negara yang pertama, yaitu tujuan negara yang ingin diwujudkan oleh negara kita, negara Indonesia. Apa itu tujuan negara? Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Anak-anakku semuanya, kalau tujuan negara ada di alinea 4. Tujuan negara ini merupakan arah perjuangan bangsa Indonesia setelah merdeka. Kemerdekaan yang sudah kita capai bersama ini harus diisi dengan pembangunan di segala bidang. Tujuannya apa? Supaya segera terwujud bertahap cita-cita nasional yang ada di alinea 2, negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, segera terwujud. Oke, anak-anakku semuanya paham ya? Oke. Pertama, prinsip negara di alinea 4, yaitu apa Mas? Apa Mbak? Yaitu berkaitan dengan tujuan negara. Sekarang yang kedua. Prinsip negara yang kedua adalah ketentuan diadakannya undang-undang dasar. Anak-anakku semuanya, apa itu undang-undang dasar? Undang-undang dasar itu hukum dasar tertinggi. Mengapa para pendiri negara kepengen ada undang-undang dasar? Karena sistem pemerintahnya biar diatur secara hukum dengan undang-undang dasar. Negara kita negara hukum. Manakala ada UUD 1945 yang merupakan hukum dasar yang tertinggi, otomatis negara kita jadi negara hukum. Sistem pemerintahnya jadi berjalan secara hukum. Yang kedua, sekarang prinsip negara yang ketiga, yaitu pertama apa tadi anak-anak semuanya? Tujuan negara. Yang kedua, ketentuan diadakannya undang-undang dasar. Yang ketiga apa nak? Yang ketiga adalah Pancasila. Pancasila ada di alinea 4, dasar negara ada di alinea 4. Yang mana itu? Ada bunyi ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu yang ketiga. Oke. Sekarang yang keempat, yaitu prinsip negara yang ada di alinea keempat adalah bentuk negara. Bentuk negara yang ada di alinea 4 yang para siswa cermati, itu adalah bentuk negara republik yang berkedaulatan rakyat. Apa itu kedaulatan rakyat? Pemerintahan yang diselenggarakan oleh rakyat. Kita ingatkan, mungkin pernah dengar demokrasi. Demokrasi itu apa? Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Bukan anak semuanya? Berarti 4 prinsip negara ada di alinea 4. Apa nak? Pertama adalah tujuan negara. Yang kedua adalah perlunya diadakannya undang-undang dasar supaya sistem pemerintahnya berdasar hukum, tidak kekuasaan belaka. Yang ketiga adalah bentuk negara, yaitu negara republik. Oke. Yang ketiga adalah adanya, yang terakhir ya, maaf, terakhir, yaitu adanya dasar negara. Dasar negara ada di alinea keempat. Dengan adanya Pancasila di alinea 4 ini, secara otomatis Pancasila secara sah mengikat semua lembaga negara, semua lembaga masyarakat, dan semua warga negara. Oke anak-anak semuanya, makna-makna UUD 1945 sudah kita pelajari. Saya berharap anak-anakku semuanya memahami, mengingat-ingat, diengker di otak para siswa. Oh, ternyata para pendiri negara kita itu sungguh luar biasa. Menciptakan pembukaan UUD 1945. Saya berharap anak-anakku semuanya bisa memahami, bisa menerapkan, dan mengecamkan kandungan yang ada dalam pembukaan UUD 1945.
Anak-anakku semuanya, saya pikir pertemuan belajar dengan saya cukup sekian. Manakala ada kesempatan, kita bertemu lagi. Di lain kesempatan, saya berdoa anak-anakku semuanya beserta keluarga dan warga Bontang semuanya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melindungi kita semuanya. Dan anak-anakku semuanya jadi generasi yang bisa dibanggakan oleh keluarga, bangsa, dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya.